Halo teman-teman, di hadapan saya sekarang sudah ada TWS perdana dari DBE Acoustic, yaitu TWS 10. Penasaran? Let's check it out. DBE Acoustic adalah salah satu brand audio lokal yang terkenal di Indonesia ya guys. Mereka memulai bisnisnya dari tahun 2010 dengan tujuan menciptakan high quality audio equipment dengan harga yang terjangkau. Nah, TWS 10 merupakan true wireless stereo perdana yang dikeluarkan oleh DBE Acoustic. Harganya sendiri ketika launching dibanderol di 325.000 ya guys. Nah, harga normalnya itu kalau saya lihat di toko-toko online sebenarnya itu 499.000. Apakah mereka nanti akan balik ke harga normal atau terus di harga launching? Saya juga nggak tahu ya, tergantung dari kebijakan dari DBE Acoustic sendiri. Kemasannya sendiri sederhana banget ya. Jadi di sini udah langsung kelihatan dari tipe TWS yang dikeluarkan, yaitu TWS 10. Angka perfect number kali ya, 10 itu maksudnya. Di sini juga dia ada keunggulan dari TWS 10 ini, dan di sini ada spesifikasi singkat yang diusung oleh TWS 10 ini dari DBE Acoustic. Jadi kemasannya sih sederhana aja ya. Nanti mengenai spesifikasi kita akan bahas tuntas ketika kita bahas TWS-nya. Oke, nggak pakai lama, kita langsung unboxing aja ya guys. Oke, ini adalah isi dari paket pembelian DBE Acoustic TWS 10 ya guys. Jadi kita dapat apa aja? Kita dapat dua pasang ear tips ya dengan ukuran large dan small. Mediumnya sudah langsung terpasang di TWS-nya. Kita dapat kabel charger ya, sudah dari USB Type A ke USB Type C. Yeay, dia udah pakai kabel kekinian, mantap. Kita juga dapat manual instruction ya dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti kita akan baca-baca dulu. Dan kita juga ada semacam warning card ya, bahwa di TWS-nya masih ada selotipnya, jadi harus di-remove ketika kita charge untuk selama 90 menit. Oke, pakai pembeliannya simple aja. Kita singkirkan dulu ya guys. Nah, ini adalah TWS 10 dari DBE Acoustic. Pertama-tama kita akan bahas mengenai build quality dari TWS 10 DBE Acoustic ini ya guys. Jadi warna casingnya sendiri itu hitam doff ya, dan lumayan bagus ya karena nggak fingerprint magnet. Semuanya bahannya sih terbuat dari plastik, makanya bobotnya juga ringan, hanya sekitar 38 gram ya kalau berat kosong tanpa TWS-nya. Dan ini cukup bagus sih menurut saya, dengan bandrol harga di 300-an. Casingnya ini cukup kelihatan eksklusif ya, nggak kelihatan murahan. Kemudian di bagian belakangnya dia ada colokan untuk USB Type C ya, jadi dia udah kekinian colokannya, dan hanya support untuk cas lewat kabel aja ya guys, jadi no wireless charging untuk DBE TWS 10 ini. Oke, itu aja sih dari casingnya. Kita buka sekarang, dan dia ada nice touch loh guys. Dia jadi ada kayak kasih garis dengan abu-abu gelap nih ya, jadi kasih kayak semacam membatas. Ini nice touch banget sih, jadi nggak kelihatan polos-polos banget. Oke, kita langsung buka aja. Nah, pertama kita disambut dengan indikator baterai dari casingnya ini sendiri dalam bentuk angka ya guys. Jadi ini benar-benar berfungsi banget ya. Kita bisa tahu persis berapa tinggal sisa baterai di casingnya ini. Jadi enak banget, indikatornya juga terlihat jelas. Kemudian dari sisi tutupnya juga dia ada bentuk TWS-nya ya. Jadi dipikirkan nggak sekedar polos saja tutupnya, cuma dia membentuk bentuk dari TWS-nya sendiri. Jadi cukup bagus sih menurut saya build quality dari casingnya sendiri ya, dengan bandrol harga di 300-an. Ini mantap banget. Kemudian kita lanjut ke TWS-nya. Nah, TWS-nya sendiri langsung kita disambut dengan logo besar DBE ya, dengan huruf D-nya ya di sini. Kita langsung disambut besar. Nah, ini dia juga ada indikator LED-nya di sini ya. Jadi dia kalau lagi cas dia merah, nanti kalau setelah udah penuh TWS-nya dia akan mati sendiri lampunya. Kemudian kalau kita angkat, dia kemudian akan masuk ke menu pairing ya, di kedip-kedip begini kanan kiri. Nah, jadi kalau build quality dari ininya sendiri juga sama ya, terbuat dari plastik ya. TWS-nya sendiri ini bobotnya ringan banget, sekitar 4 gram aja masing-masing TWS-nya. Kalau dari awal saya
perhatikan sih kesannya bentuknya bulky ya guys dari TWS ini, tapi ternyata pas saya masukin di telinga itu pas banget loh, nggak longgar, nggak kesempitan ya, maksudnya nggak sampai neken ke telinga kita, pas banget ternyata ukurannya, karena yang masuk tuh sebenarnya di hair nozzle-nya ini ya, dan ini pas banget kalau untuk ukuran rongga telinga saya, jadi benar-benar secure juga sih, karena dia ada tonjolan sedikit nih di sini ya, untuk ada sedikit tonjolan itu, jadi untuk ada kayak semacam secure fitnya juga, jadi memang aman juga sih guys ternyata fittingnya aman nih kalau menurut saya sih dengan bentuk seperti ini. Jadi comfortnya dapet, secure-nya dapet, jadi untuk fitting di kuping saya sama sekali nggak masalah ya untuk DBI TWS10 ini. Oke, kita lanjut mengenai Bluetooth dan kodeknya sendiri. Bluetooth-nya dia sudah mengusung Bluetooth 5.0, jadi udah lumayan ya guys, walaupun belum Bluetooth 5.2 seperti TWS kekinian, cuma Bluetooth 5.0 juga udah cukup kuat dari sisi sinyal maupun kekuatan jaraknya. Untuk kodek yang diusung sendiri dalam speknya sih ditulis cuma SBC aja ya, tapi saya pikir ini sih pasti musiknya sih biasanya standar SBC dan AAC, dan saya konekin ke gadget Apple device saya, konek-konek aja dan smooth, jadi otomatis kayaknya sih di dalamnya ada SBC dan AC. Nah, untuk baterainya sendiri itu dia mengusung di TWS-nya itu 50 mAh, dan baterai dari case-nya itu sekitar 400 mAh. Sebenarnya baterai case-nya cukup besar ya guys, jadi itu harusnya pengaruh dari playtime, cuma ternyata playtime-nya nggak terlalu besar-besar banget, tapi cukup lah. Jadi kalau playtime dari TWS-nya sendiri dia bisa play sekitar 4,5 jam ya, jadi cukup mumpuni juga di kelasnya, dan ada tambahan 16 jam lagi dengan case-nya. Jadi biasanya rata-rata TWS yang lain sih itu bisa lebih kalau baterai casingnya 400 mAh ya. Jadi nggak tahu itu apakah true ukurannya atau enggak. Biasanya kalau yang di lain tuh bisa tembus 20 jam, tapi di sini disebutkan speknya hanya tahan 16 jam aja tambahan dengan casingnya. Oke, itu dari baterai dan playtime-nya. Untuk kontrolnya sendiri itu menggunakan touch control ya guys, jadi hebat ya, oke banget ini udah pakai touch control, dan enaknya lagi semua fungsi udah bisa langsung melalui TWS-nya ini. Jadi kalian mau play pause, besar kecilin volume, play next atau previous song, kalian bisa angkat atau tutup telepon, jadi semuanya bisa dikontrol dari TWS-nya ini guys. Jadi emang ini mantap banget menurut saya kontrolnya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan source device kita sama sekali ketika kita berolahraga. Nah, ngomong-ngomong ke olahraga nih, kita langsung nyambung aja ke IP rating. Saya tidak menemukan sama sekali informasi IP rating yang diusung dari TWS ini ya. Jadi kalau menurut saya mungkin kalian harus hati-hati di awal. Saya juga nggak tahu apakah ini bisa untuk yang berkeringat basah sekali atau enggak, itu nggak ada keterangan sama sekali ya. Cuma mungkin kalau untuk light keringat yang sedang aja ya sih, kayaknya sih mestinya fine aja sih, karena kalau saya lihat sih ketutup cuma secara kasat mata aja ya guys, karena tidak ada informasi resmi mengenai IP ratingnya. Nah, untuk pairing dan connectivity-nya juga ini smoothless ya, ke gadget kita juga cepat. Saya coba di Android nggak masalah, di Apple device juga nggak masalah, dan dia juga bisa dipakai mono ya guys, jadi bisa pakai kiri atau kanan, tapi dia belum ada wearing detection, jadi ketika kalian copot ya masih tetap play aja musiknya, nggak otomatis mati. Itu dari sisi pairing dan connectivity-nya udah cukup oke. Terus dia tidak ada apps pendukung ya, jadi tolong dicatat dia nggak ada apps, jadi murni langsung dari TWS-nya semua. Kemudian dari sisi latency dia masih agak nge-lag sih guys kalau untuk dipakai main game. Tapi kalau untuk dipakai untuk YouTube, Netflix itu aman-aman aja. Untuk nonton video juga aman-aman aja. Cuma kalau dipakai game dia memang masih agak sedikit berasa nge-lag-nya untuk latency-nya. Kemudian driver sound-nya dia hanya memakai single dynamic driver ya, ukuran 7 mm. Jadi ini ukuran dynamic driver-nya udah lumayan besar ya. Nanti kita akan review lanjut di sound quality. Nah, selanjutnya saya juga akan berikan mengenai tes mikrofon dari TWS10 DBI Acoustic ini. Silahkan kalian simak mengenai kualitasnya bagus atau tidak. Tes mikrofon dari DBI Acoustic TWS10. Tes 123, tes 123, tes mikrofon dari DBI Acoustic TWS10. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sound quality dari
TWS 10 dB akustik ini ya guys. Jadi karakternya adalah karakternya warm ya guys. TWS ini juga powernya gede banget ya guys. Jadi volume sepertiga aja udah berasa budak banget di kuping. Dan karakternya juga V-shape ya. Jadi memang menonjolkan sisi bassnya sekali. Dan mid-nya agak mundur. Jadi kalau kita bahas pertama kali tentang sisi low-nya ya, low-nya kita dapat yang kuantitasnya besar ya, bumi, berekornya lumayan panjang ya, jadi nggak cocok nih untuk yang bass-bass yang speednya cepat. Tapi kalau karakter apa EDM atau apa yang boom boom boom, nah itu ekornya panjang tuh, jadi mantap-mantap aja, kerasa apa penuh di telinga kalian. Nah cuman yang bass yang besar itu dia agak melebar sedikit ke mid ya, jadi midnya jadi agak mundur dan berasa warmnya tuh melebar ke sedikit ke mid. Jadi kalau untuk vokal perempuan sih kesannya agak jadi kurang intim ya guys dengan karakter suara seperti ini. Kemudian dari sisi high-nya yang ini yang saya anggap harus ada apa perbaikannya ke depannya, karena menurut saya high-nya itu kurang banget ekstensinya ya, jadi rasanya agak sedikit mendem ya, kurang lepas gitu ya, clarity-nya kurang dapet, detailnya kurang dapet, jadi kesannya rada agak mendem sedikit sih. Jadi kalau misalnya kalian playlist songnya itu banyakan untuk K-pop, J-pop yang memang banyak main di sektor high-nya ya, itu sih aman-aman aja, malah bikin bagus, nggak bikin capek kuping ya. Tapi kalau di yang akustik, yang audiophile itu jadi kesannya kurang lepas aja guys dari sisi high-nya. Kalau untuk dari soundstage-nya sendiri cukupan aja ya, jadi nggak sempit, nggak lebar juga, ya cukupan sih kalau menurut saya di range harga segini ya cukup. Cuma ya itu yang tadi saya bilang kurang dari ekstensi high-nya aja sih, jadi clarity sama detailnya tuh kurang dapet kalau di TWS 10 ini. Oke. Itu aja review dari sound quality-nya. Jadi bandrol harga di launchingnya 325.000 ya oke punya sih, kita dapat build quality yang cukup bagus, fitting yang enak. Cuma memang dari sound quality-nya ada beberapa hal yang terutama dari sisi high-nya yang perlu diperbaiki. Mungkin kalian bisa akalin juga dengan men-set equalizer dari apps musik kalian. Itu sih bisa kita tingkatkan 1-2 dB untuk dari sisi high-nya biar lebih kerasa nih, lebih dynamic lah menurut saya. Kalau kita atur sedikit high-nya, kita boost sedikit ya guys. Cuma masalahnya dia kan nggak ada apps bawaan ya, jadi kita nggak bisa equalizer atur equalizernya langsung dari TWS-nya. Cuma kita mungkin bisa atur dari apps-nya langsung. Oke, itu aja review saya kali ini untuk TWS 10 dari DB Akustik. Semoga dapat membantu kalian untuk memutuskan apakah TWS ini cocok untuk selera dan kebutuhan kalian. Thank you guys for watching. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.